Sobat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa kembali lagi edisi Verbum Domini hari ini. Sebelum kita bermenung bersama, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, bertepatan dengan hari ini, gereja memperingati Sang Santo Yohanes dari salib. Juan de la Cruz lahir pada tanggal 24 Juni 1542 dan meninggal pada tanggal 14 Desember 1591. Ia adalah seorang pastor Karmelit Spanyol, dilahirkan di Fontiveros, desa kecil dekat Abia. Dia dikenal atas kerjasamanya bersama Santa Teresia Abia dalam reformasi Ordo Karmelit, dan untuk tulisannya, baik puisinya dan penelitiannya tentang pertumbuhan roh dalam pandangan Kristen tentang terlepasnya roh dari diri manusia dan melekat kepada Allah. Hal ini dianggap sebagai puncak literatur Mistikus Spanyol. Sobat Verbum Domini yang terkasih, bersama dengan Sang Santo, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil yang telah kita dengarkan. Jawaban iya dan tidak belum menentukan jika belum disertai dengan tindakan. Hari ini Yesus mengajak kita untuk kembali melihat diri kita masing-masing. Maka untuk menjernihkan kembali sikap kita, Yesus mengambil sebuah perumpamaan tentang 2 orang anak. Kelihatannya tokoh-tokoh ini sangat dekat dalam kehidupan kita.
Yesus mengangkat hal ini karena banyak orang sedang berbincang-bincang tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih berdosa, siapa yang lebih suci, siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih dekat dengan Tuhan, siapa yang lebih taat kepada Allah, siapa yang lebih mengikuti hukum Taurat, dan lain sebagainya. Pandangan ini tidak hanya membuat Yesus untuk mengkritik, tetapi sekaligus memberi solusi kepada mereka bahwa sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan itu adalah tindakan dan sikap penyesalan untuk kembali. Itu yang harus diutamakan dalam hidup. Kecongkakan hati orang-orang ini membuat Yesus menegur mereka. Sebenarnya kesadaran itu sudah harus ada jika mereka sebagai tokoh-tokoh bijak, bahwa jawaban iya dan tidak itu harus disertai dengan tindakan. Adanya suatu penyesalan dalam diri untuk kembali mengikuti mandat Sang Bapa itu sendiri. Sobat Verbum Domini yang terkasih, Yesus tidak mempersoalkan siapa yang kudus, siapa yang suci, siapa yang taat. Yesus menghendaki siapakah yang menyesali jawabannya kepada Bapa dan kembali bertindak mengikuti mandat Bapa atau perintah Bapa untuk bekerja di kebun anggur. Dalam masa Advent, kita tidak hanya sekedar menanti Sang Mesias yang akan datang, tetapi juga kembali menyesali sikap-sikap atau jawaban-jawaban kita kepada Bapa yang tanpa disadari mereka yang berada di sekitar kita pernah kita bersikap menjawab iya, tetapi nyatanya itu tidak. Alangkah baik tidak kemudian menyesalinya dan kembali ya dengan cara bertindak. Sepertinya Yohanes juga sedang tiba di pintu gerbang kita. Dia juga menyerukan hal yang sama, yaitu menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Hal ini didengar oleh para pemungut cukai dan para perempuan sundal. Mereka menyesali segala sesuatu yang mereka lakukan, dan mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes. Maka jaminan untuk mereka adalah kerajaan Allah. Dibandingkan dengan mereka yang lain, sama sekali tidak menyesali dan bahkan tidak percaya kepadanya. Apakah tindakan menggarisbawahi apa yang dijawab iya dan tidak? Ya, ia tidak melakukan. Tidak, ia melakukan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah saya sebagai anak sulung ataukah saya sebagai anak kedua? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan kata-kata mutiara dari Sang Santo Yohanes dari salib. Berjuanglah untuk memelihara hatimu dalam damai. Jangan biarkan kejadian di dunia ini mengganggunya. Daya tahan pada kegelapan adalah persiapan
menuju cahaya yang besar. Permenungan tidak lain adalah infus Allah yang rahasia, damai, dan penuh kasih yang jika diakui akan membakar jiwa dengan roh cinta. Jadikan Tuhan pasangan dan temanmu, berjalanlah terus bersamanya, dan hal-hal yang kamu lakukan akan berhasil dengan baik bagimu. Merupakan kebijaksanaan besar untuk mengetahui bagaimana diam dan tidak melihat ucapan atau perbuatan atau kehidupan orang lain. Bagi orang-orang kudus, tidur mereka adalah doa. Bila kita dihadapkan pada situasi di mana tidak ada cinta, taruhlah cinta di dalamnya, maka kamu akan menemukan dan menikmatinya. Jika seseorang ingin memastikan jalan yang dilaluinya, ia harus menutup matanya dan berjalan dalam gelap. Cinta bukan dalam merasakan hal-hal yang besar, melainkan dalam memiliki pendirian yang teguh dan dalam penderitaan bagi yang terkasih.